Kalau yang ilegal inilah yang menjadi isu permasalahan yang dalam pinjol ini. Sebenarnya yang ilegal ini jelas tidak terdaftar dari OJK, menawarkan melalui secara pribadi melalui SMS, WhatsApp atau aplikasi media sosial yang kita tidak tahu di mana letak perusahaannya atau bagaimana, itu cara-cara praktek pinjol yang ilegal. Kenapa sih Bang pinjol itu bisa bermasalah? Kita tahulah pinjol di mana-mana ya. Benar. Bisa di-download dan sebagainya. Mungkin Bang Andi punya tanggapan, silakan. Jadi sebelum lebih dalam untuk mengenal suatu aplikasi pinjol, lebih baik kita mengenali ciri-cirinya terlebih dahulu. Oh ya. Jadi perbedaan antara yang ilegal dengan yang legal, kita harus mengenali betul-betul. Misalnya nih, pinjol yang legal itu harus terdaftar dan berizin di OJK. Betul. Menawarkan melalui suatu aplikasi resmi, atau pemberian pinjaman akan diverifikasi terlebih dahulu. Bunga atau biaya pinjaman lebih transparan. Kalau yang ilegal inilah yang menjadi isu permasalahan yang dalam pinjol ini. Sebenarnya yang ilegal ini jelas tidak terdaftar dari OJK, menawarkan melalui secara pribadi melalui SMS, WhatsApp atau aplikasi media sosial yang kita tidak tahu di mana letak perusahaannya atau bagaimana, itu cara-cara praktek pinjol yang ilegal. Dan memberikan suatu pinjaman yang sangat mudah, bunga pinjaman yang serta denda yang tidak jelas. Itulah ciri-ciri yang ilegal. Itulah isu-isu yang menyebabkan pinjol ini mempunyai kriteria yang sangat buruk di kalangan masyarakat yang tidak mengenal satu aplikasi ini. Ya, ada ungkapan teliti sebelum membeli. Benar. Ya, teliti sebelum minjam, itu penting ya. Penting sekali karena memang pinjol ini kan satu hal yang inovatif, Mas. Betul. Jadi bukan hal yang tidak mengikuti suatu perkembangan teknologi, tapi mengikuti perkembangan teknologi business to business atau peer to peer, suatu perusahaan pendanaan lah ya. Tapi kadang di satu titik ada perbuatan yang ilegal inilah yang membuat isu-isu hukum yang bisa merugikan masyarakat banyak. Mungkin cara menagihnya, meneror. Nah, di dalam aplikasi ilegal ini juga mempunyai APK yang dapat mengambil data-data pribadi dalam handphone. Itulah bahayanya di situ. Jadi tidak sekedar tanda kutip menjebak dengan berbagai hal-hal yang terjadi di depan itu, yang tidak enak tentunya ya. Ada juga bisa mengambil data pribadi kita. Berdasarkan informasi yang saya dapat seperti itu. Jadi aplikasi ini berbasis APK yang dapat mencuri data-data pribadi yang sengaja atau tidak sengaja kita letakkan dalam handphone, nomor keluarga terdekat, nomor tetangga terdekat, bahkan foto-foto pun dapat diambil. Seperti itu. Apa yang ada di handphone kita tentunya ya. Benar. Baik sahabat semua, ini menarik ya, karena memang hal ini tidak boleh dianggap sepele ya, karena memang ya di satu sisi memang kebutuhan akan keuangan ya, kadang-kadang kita terdesak dan sebagainya. Tapi untuk teliti sebelum meminjam itu tadi penting ya. Sangat penting tadi sekali. Tadi di-refresh lagi Bang Andi, apa yang tadi terdaftar di OJK? Terdaftar di OJK, menawarkan melalui aplikasi resmi. Iya, betul. Pemberian pinjaman akan diverifikasi terlebih dahulu. Ada verifikasi. Bunga atau biaya pinjaman sangat transparansi. Kebalikannya dari itu, kalau tidak transparan ini patut dicurigai ya. Benar. Jangan-jangan bunganya 5-10% nggak jelas dan sebagainya. Benar sekali. Yang penting udah ditransfer Bang Andi ya. Penting udah ditransferkan karena kemudahannya itu tidak melalui rekening atau rekening pribadi. Kita bisa menggunakan aplikasi tabungan dana seperti Dana atau OVO atau aplikasi vintage lainnya. Oh gitu. Seperti itu. Dengan kemudahan-kemudahan itulah masyarakat mungkin sangat tertarik dengan cara mendapatkan uang yang gampang. Iya, mohon maaf, quote and quote berarti dikirimkan langsung ke handphone ya, di mana aplikasi. Benar. Ada tadi yang Bang Andi sebutkan ya. Benar. Jadi tidak terverifikasi. Benar. Kalau ke bank kan ya mungkin
bank juga sedikit mendeteksi ini dana dari mana dan sebagainya ya. Pasti kalau bank ada kecurigaan ada dana keluar masuk pasti akan mengkonfirmasi kan. Betul. Tapi kemudahan-kemudahan inilah yang ternyata menjebak si peminjam pinjol ilegal inilah. Iya, ini kasusnya banyak Bang Andi ya. Kasus untuk secara sosial kita banyak mendengarkan di berita memang ya, betul. Banyak sekali ya. Bahkan rekan-rekan teman-teman teman nongkrong, teman apa menceritakan cerita ya. Bahkan ada sahabat sendiri datang ke rumah saya untuk menanyakan, ini saya korban pinjol, bagaimana menanganinya. Setelah kita cek ternyata pinjol ini ilegal semua. Hanya memberikan flyer yang ada logo OJK ternyata tidak terdaftar di OJK. Mengakali Bang ya. Benar. Dia ngambil logo, taruh di e-flyernya, Benar. kemudian diklik sama teman abang. Benar. Minjamlah dia. Benar. Menurut teman saya itu resmi, tapi setelah saya cek tidak resmi. Mungkin resminya ngelihat logo itu sengaja. Memang para pelaku bisnis pinjol ilegal ini sengaja. Oknum ini ya. Baik, jangan termudah dengan logo ya sahabat saudara, seolah e-flyernya begitu ketika Anda melihat satu aplikasi pinjol ada logo OJK dan sebagainya seolah-olah resmi ya Bang. Benar. Ya. Tapi ternyata menjebak. Itulah isu yang beredar di dalam masyarakat ini.